hari Minggu, hari Tuhan, hari yang kudus. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang harus dan patut dipuji, patut disembah dalam kemuliaan dan ciptaan. Surga karena itu pada hari ini si Bapak mengangkat tugas dan pelayanan di dalam rumah yang kudus dan berdoa menyerahkan umatmu yang sudah datang untuk beribadah di pagi hari ini. Dan yang ada dalam perjalanan Tuhan percepatkan bangsa mereka. Mereka bisa tiba di rumahmu yang kudus untuk bersama-sama kami berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua yang menopang akan pelayanan ini, pro kantor, fokus, dan semua Hidrotron dan semua yang menopang semua pelayanan ini pada suara pukaran Tuhan, Tuhan kami itulah anak-anakmu yang datang menyembah Engkau. Berkati mereka semua agar supaya kasih dan kemurahan-Mu yang menyertai dan berkati ibadah di pagi hari ini akan menjadi satu persembahan yang harum yang kudus bagi Tuhan di dalam kerajaan surga. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Sembahkan semua yang melayani di rumah-rumah jemaat yang memerlukan pelayanan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Ini semua di pagi hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari
kita di saat ini terambil dari kitab kudus perjanjian baru, kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-30. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-30. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus-Mu telinga kami mendengar dan hati kami merindukan akan firman. Berilah firman menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih setia dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roma 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Saya bacakan untuk kita sekalian, demikian bunyinya. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita setiap hari. Shalom. Dari bacaan firman Tuhan ini, kita akan ada dalam catatan tema kemuliaan anak-anak Allah di masa depan. Paulus mengirimkan surat ini kepada orang-orang di Roma dalam perjalanan misinya yang ketiga, di mana ia memberi pengertian dan pemahaman yang luas kepada orang-orang di Roma untuk bagaimana mereka memahami
dan mengenal Kristus serta mengimani Kristus itu di tengah-tengah hidup mereka. Itulah sebabnya dalam kitab Roma secara keseluruhan ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 8. Di situ Paulus mengingatkan orang-orang Roma tentang iman, di mana dalam iman kita menyatakan kebenaran oleh karena Allah, di mana Allah memberi kehidupan itu kepada kita atas dasar iman yang kuat. Yang kedua, tentang posisi bangsa Israel terhadap persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus, di mana keselamatan yang ditawarkan dan diberikan oleh Kristus juga terhadap orang-orang Yahudi dan juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan bagian ketiga tentang Injil untuk kehidupan sehari-hari, di mana orang benar akan mengalami kehidupan karena iman dan keyakinannya yang teguh kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam bacaan kita hari ini ada 3 hal penting yang sangat luar biasa untuk kita pahami. Dalam bacaan kita hari ini Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Yang pertama, kita bisa memahami bagian firman ini dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Di mana dalam bagian ini diungkapkan tentang pengharapan dan kerinduan seluruh ciptaan untuk dipulihkan. Bahwa kita ada dan kita hidup karena anugerah Allah. Itulah sebabnya Paulus melihat semua ciptaan Allah sebagai satu keluarga yang sedang mengalami situasi yang sulit, di mana pada saat itu mereka mengharapkan atau merindukan sebuah kondisi dan keadaan yang harus dipulihkan sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Paulus menginginkan supaya setiap orang ada dan merindukan sebuah kehidupan dalam kemerdekaan, dalam terlepas dari perbudakan, dan menikmati kehidupan karena terbebas dari kebinasaan. Kalau kita baca secara keseluruhan, disitulah kita bisa memahami. Yang kedua, untuk membuat orang-orang merasa bahwa dalam iman itu mereka mengalami sebuah kehidupan yang dipulihkan, maka ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27 dikatakan Roh Kudus akan membantu dalam segala kelemahan. Luar biasa kita membaca kata-kata Paulus ini. Dia berkata Roh sendiri akan berdoa untuk kita, untuk memahami dan membuat kita tahu apa yang harus kita ungkapkan kepada Allah. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Roh itu sendiri berdoa untuk kita, menyampaikan kepada Allah apa yang tidak bisa kita sampaikan. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana kita sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itulah ungkapan Paulus, catatan Paulus yang meyakinkan setiap orang di Roma untuk memahami dan mengajarkan mereka bahwa ternyata Roh Allah diberikan kepada kita untuk memahami, mengerti, dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, walaupun kita sendiri tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengucapkan. Dan yang ketiga, dalam ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja bersama-sama dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, pada kata turut bekerja mengandung arti bahwa Allah turut memelihara di tengah-tengah pergumulan setiap orang untuk mendatangkan sukacita bagi orang yang setia berjalan bersama Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa Allah tidak peduli lagi dengan kita. Tetapi Paulus memberi sebuah keyakinan yang luar biasa.
Sesungguhnya kita harus memahami dan tahu bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita, karena Allah memelihara kita atas segala sesuatu yang bisa Ia kerjakan kepadanya sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa setiap orang yang bekerja dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah pasti akan merasakan segala hal yang luar biasa, sehingga kita bisa memahami bahwa kita ada dan kita hidup karena anugerah Allah. Dan yang terakhir, orang-orang percaya merasakan bahwa dari segala hal yang ada, maka semua akan dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30, di mana pada bagian ini Paulus mengingatkan sesungguhnya manusia itu merusak kebaikan ciptaan di tengah-tengah dunia ini oleh karena dosa. Namun Allah dalam kasih setianya yang luar biasa dalam Kristus Yesus, Ia memberikan dan menetapkan orang-orang percaya itu sebagai orang-orang yang penting bagi Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Mereka jadi serupa dengan gambar Allah, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara mereka. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Ketika dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Dan ketika dibenarkannya, mereka dimuliakan. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan betapa kata-kata yang luar biasa dilukiskan oleh Paulus untuk membangkitkan keyakinan dan semangat setiap orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Allah telah memanggil kita, Allah telah menentukan kita, kemudian Allah memanggil kita, kemudian Allah membenarkan kita, walaupun kita itu orang yang berdosa, tapi pada akhirnya Ia memuliakan kita. Artinya bahwa pada saatnya Tuhan mau kita ada dan berkumpul bersama-sama menjadi bagian dari hidupnya. Oleh sebab itu Yesus menawarkan kehidupan kekal dan menyampaikan kepada setiap orang bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, dan Dia akan menyediakan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari bagian ini kita diajak untuk memahami apa yang menjadi sebuah kemuliaan bagi anak-anak Allah di masa depan. Sesungguhnya kita harus mengakui bahwa Ia telah menentukan kita sebagai anaknya. Sesungguhnya kita harus mengakui bahwa Ia telah memanggil dan memilih kita, bahkan Ia telah membenarkan kita. Yang masih kita tunggu saatnya Ia memuliakan kita di surga. Oleh sebab itu, dari bagian ini, masa depan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah akan menjadi bagian dari milik kita ketika kita menjalani proses hidup ini dengan bertekun. Sebab Paulus mengajak orang-orang di Roma untuk mereka harus bertekun dan percaya kepada Allah, mengalami berbagai macam penderitaan dan tantangan, tapi dari ketekunan itulah mereka memperoleh iman dan mendapatkan kekuatan serta pengharapan yang besar kepada Allah. Dalam ketekunan kita dikuatkan. Dalam ketekunan kita memperoleh pengharapan. Dalam ketekunan kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah. Orang tua-tua kalau bikin kebun, kalau telah bertekun, maka dia malas tahu. Tapi karena dalam ketekunannya kita bisa memperoleh apa yang menjadi pengharapan kita. Sebab kita mengharapkan sesuatu berarti kita mulai dari bawah, dan kita akan menuai setelah kita memperoleh. Yang kedua, sesungguhnya kita ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kita harus menyadari dan meyakini Roh Allah turut bekerja di dalam segala hal yang kita kerjakan. Saya pernah baca satu buku Andar Ismail dalam khotbah-khotbahnya. Dia bilang begini,
kadang-kadang kita sudah rasa enak dan kita lupa segala-galanya. Artinya bahwa Tuhan mau Dia memberikan sebuah hal untuk kita supaya pada akhirnya kita menyadari bahwa Dia ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, dalam bukunya dia tulis dengan judul "Sudah duduk lupa untuk berdiri". Padahal kita harus duduk dan berdiri dan mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Itulah sebabnya Paulus dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika Allah turut bekerja, berarti Allah aktif menjaga dan memelihara kita dalam segala hal yang kita lakukan. Mungkin ada hal yang paling menyakitkan di tengah-tengah kita, tapi dari situlah Tuhan sanggup untuk membuat yang pahit itu menjadi manis ketika Dia turut bekerja dan bersama-sama dengan kita dalam segala hal perjalanan yang kita kerjakan. Allah turut mengambil bagian dan menentukan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Saya pernah cerita 3 pohon cemara kepada jemaat. Yang satu cemara yang satu dia bilang dia bercita-cita menjadi penyimpan harta karun. Yang kedua dia bilang, saya cita-cita jadi kapal pesiar supaya buat orang-orang kaya sendiri. Yang ketiga, saya tidak mau jadi apa-apa, saya mau tinggi, tubuh tinggi supaya seketika orang lihat saya paling tinggi, dong ngakui bahwa saya yang paling tinggi. Lalu tiba-tiba ketika 3 cemara itu dia sudah mulai tumbuh dan mulai besar, datanglah seorang pemotong kayu dengan sensor. Dia datang dan dia babat cemara yang pertama. Ketika dia bikin papan, betapa bangga dan luar biasanya cemara itu. Oh, pas. Ketika dia mulai bikin bentuk kotak dan semacam peti begitu, dia bilang pas. Pasti disimpan harta karun. Tiba-tiba bukan jadi penyimpan harta karun, tapi dibuat bentuk kotak terus dibuang di tempat di mana rumput yang ditaruh untuk binatang makan rumput itu. Betapa kecewanya sang cemara yang pertama. Sampai potong kayu datang naik kedua, potong cemara kedua. Ketika dibuat bentuk perahu, betapa bangga dan senangnya dia. Lalu tiba-tiba dia kaget karena bukan dijadikan kapal pesiar, tapi dijadikan kapal untuk memancing. Dan di dalam kapal itu hanya bau amis dan yang luar biasa. Betapa kecewa dan luar biasanya dia. Yang ketiga bilang tidak mau tunggu saja, tiba-tiba yang pemotong kayu datang, dia babat, bersihkan, dibalut saja, terus akan buang dalam gudang begitu saja. Lalu pada akhirnya dia hanya kecewa karena tai tikus, laba-laba ada dan menjadi bagian dari itu. Namun tiba-tiba beberapa waktu kemudian yang menjadi kotak penyimpan harta karun yang menjadi harapannya berubah menjadi situasi yang luar biasa. Ada seorang perempuan dan seorang laki-laki datang dalam situasi yang sulit. Malam-malam perempuan itu melahirkan dan anaknya ditaruh dalam kotak itu. Ternyata dia merasa sukacita yang luar biasa. Harta dan emas yang mahal di dunia ini tidak sebanding dengan laki-laki kecil yang di dalamnya. Ternyata itu Kristus yang hidup sebagai perhiasan yang luar biasa bagi orang percaya. Yang jadi kapal ada dalam kekecewaan karena bau amis. Tiba-tiba laki-laki ganteng datang, minta naik di atasnya, duduk sambil mengajar, dan begitu banyak orang tertekun karenanya. Dan dia berkata, ternyata kebahagiaan lebih luar biasa. Laki-laki yang duduk di atas ini, dia lebih kaya dan lebih hebat dan lebih berharga dari semua orang yang ada di dunia. Itulah Kristus yang mengajar. Dan kekecewaan balok yang tinggal dalam gudang tiba-tiba ditarik keluar bentuk salib, dan laki-laki satu disalibkan. Dan semua orang memandang padanya dan berkata, memang dia anak Allah. Kita kadang-kadang punya harapan dan keinginan yang lain, tapi Tuhan berikan yang lain. Tapi kita harus percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, karena Dia memelihara dan merencanakan apa yang terbaik bagi kita di hari-hari ke depan. Itulah sebabnya bagian terakhir dari bagian ini, Paulus mengajak kita semua dalam firman-Nya, hendaklah hidup kita ada dalam kendali Tuhan.
Karena ketika Tuhan berberkat dan Tuhan menjalani semua proses yang dikerjakan, kita semua merasakan apa tindakan dan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita kecewa, tapi Tuhan mampu merubah kita dan pada akhirnya kita cuma bilang, memang Tuhan kau hebat, karena kau bisa bikin segala sesuatu di luar kehendak, keinginan, tapi Tuhan yang berbuat dan semua itu terjadi menurut kehendaknya. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu, kita pulang dengan keyakinan dan kepercayaan yang sungguh bahwa kemuliaan anak-anak Allah di masa depan akan ditentukan oleh Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Ia telah memilih kita, Ia telah menetapkan kita, Ia telah membenarkan kita, bahkan Ia mau memuliakan kita. Yang penting kita bertekun, mengajak dan meminta Tuhan turut bekerja untuk kita, dan kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberi yang luar biasa. Dia bilang, masa ada yang minta roti saya kasih batu? Tidak mungkin. Pasti dikasih roti. Yang penting mari kita bertekun dalam segala sesuatu yang ada dengan hidup kita, dalam keyakinan kita kepada Tuhan memberkati kita. Amin. Ini jemaat yang begitu bahagia hari ini. Karena ada tokoh penting juga di sini. Yang terhormat Bapak Ketua PHMJ, jajaran, yang terhormat orang tua kita, mantan wali kota atau wali kota 2 periode Kota Solo. Mari kita beri aplaus. Yang terhormat Bapak Kalasur, mantan Sekda, Bapak Michael, mantan Sekda. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Ini tidak banyak orang yang pakai baju. Saya itu bangga sama beliau. Kalau kita selalu saya sapa dulu. Terhormat dan semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, saya sangat bangga dan berterima kasih berada bersama-sama dengan jemaat ini, dan kekompakan jemaat ini bersama dengan PHMJ tetap harus jalan terus dan kita akan dukung terus. Kemarin saya punya janji iman itu berapa ya, 10 juta ya? Dengan semen 51. Oke. Itu ada sidang jemaat ya? Iya, sidang jemaat nanti saya sumbang 5 juta. Dan tadi ada ibu bebe mau kemana? Oke, biar kan? Nanti saya sumbang 2 juta ya. Berarti semua 17 juta. Plus semen 50 sak. Oke. Sekian dan terima kasih dan sabar. Dan terima kasih banyak karena sudah memilih saya, memilih kita semuanya. Mungkin saya tambah sedikit, kemarin saya sedikit viral itu Pak Pendeta, karena saya pikir kalau transmigrasi datang, orang miskin yang kita yang miskin saya itu belum lulus ya, saya baru 3 juta orang miskin datang. Kalau kemarin saya tidak tolak dari 580 DPR, 153 DPD, kalau kita semua terima, berarti orang-orang itu datang lagi bahwa kita yang miskin ini mau kemana? Dikasih tanah 2 hektar, rumah. Saya yang boleh ada pokok saja beli tanah 2 orang. Jadi, dan nanti besok itu banyak air mati. Jadi kita duduk di atas tuh jangan tinggalkan air mata, tapi tinggalkan mata air. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang. Shalom. Shalom. Anggota DPD RI, beberapa baik dari tanah Bogor,
Saya tetap pada ini sampai tujuh mata. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas dukungan dari Ade mewakili kami. Saya kemarin sempat baca apa Ade bicara itu harus menyuarakan itu supaya menjaga keutuhan orang Papua. Kalau tidak kita habis. Kemudian tadi ada kegiatan menguji Pak Gubernur Mama dan kegiatan lain yang saya lakukan. Secara 2 hari yang lalu saya dulu berpikir begini. Sejak pemerintah Kota Sorong terbentuk, orang yang dipanggil banyak menjadi pejabat, termasuk wali kota 2 yang menjadi pemimpin itu dari tempat ini. Saya berpikir di selatan ini ada apa ya? Terima kasih Bapak Ketua KPD. Doa kami butuhkan kekompakan dan bersama jemaat kita harus kita kompak. Yang membantu kita adalah kita. Setuju tidak? Setuju. Yang membantu kita adalah kita. Dan itu kita jaga bersama dan kekompakan kita terus. Hal-hal yang terjadi dalam jemaat yang kita semua. Biar saya di luar, bisa ada di dalam jemaat ini. Jemaat yang baik, jemaat yang berbesar tanah uang, tanah Papua kalau itu sampai hari ini. Dan ini saya sampaikan Pak Ketua KPD dan jemaat yang baik. Jangan bawa isu-isu yang terkait ke pelayanan. Berdoa kepada semua anak-anak Tuhan yang ada di tanah dan di bumi. Tuhan yang boleh bisa. Saya ikuti. Saya anak GKI, saya ikuti apa yang dilakukan GKI, saya berbicara. Nanti ada waktu ketua Sinode dan nanti saya berbicara. Jadi gereja ini berdiri bukan satu orang, gereja ini berdiri dari semua jemaat, semua dukungan doa yang kita lakukan supaya semua menjadi yang terbaik dan GKI harus menjadi contoh soal. GKI menjadi satu-satu PPT yang terbesar dan jemaat yang terbesar di tanah yang Tuhan berikan kepada kita dan kita harus jaga. Yang saya sampaikan tadi saya ingin ketemu pendeta yang lain, ketua klasis dan ketua Sinode bisa bicarakan supaya kita hati-hati dalam masalah menyampaikan sesuatu. Jadi begitu pun sudah Pak Gifilem. Pak Gifilem ini orang Moy. Yang paling saya orang Moy itu lama kenal. Ya, sebesar beliau diperbuatkan di daerah lain. Tapi saya tarik beliau dan saya jadi pelayanan sedang dari sektor. Waktu main-main juga orang tua itu saya ngomong pasti orang tua itu bisa kasih saya orang tua. Saya bikin dia bagus untuk kasih usaha biasa sekarang dia seperti dan tidak boleh. Baik saya hanya bisa menyampaikan saja, jaga kekompakan dalam jemaat. Persoalan lain itu ingat keputusan dan setiap pribadi. Kita menjaga keutuhan jemaat, menjaga bersama jemaat, kemudian menjaga Papua. Ada kami percaya ada. Saya tusuk hati. Ada orang berat juga kami tetap punya hati saya tusuk hati itu. Jadi anggota DPD ini jaga itu dan menyuarakan kepentingan kami yang ada di Jakarta. Harus sampaikan pesan saya jangan biarkan berpartai dari bentuk-bentuk. Secara ada wakil Depdagri, ada Menteri HAM, tambah ada lagi negara yang bicara Papua pasti orang yang ada pesan. Tapi kalau hanya diam-diam saja, tidak usah. Baik ini hanya tambahkan dari sebuah sebelum dia, yang lain kan tidak akan satu di rumah saja. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu selamat pagi, selamat beribadah, dan Bapak-Bapak juga. Tapi saya tidak hadir. Baik, saya ingin sampaikan kepada kita semua atas perhatian yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.